Hamparan samudera yang membentang luas dan menutupi hampir 70% permukaan bumi seolah mengajak kita untuk menikmati kecantikannya. Tak cuma berfungsi untuk memisahkan benua-benua, nyatanya 5 samudera juga memainkan peran yang sangat penting bagi ekosistem dunia. Salah satunya sebagai tempat tinggal bagi jutaan makhluk laut langka. Meski terlihat menakjubkan, kecantikan 5 samudera tersebut ternyata menyimpan misteri yang menakutkan sekaligus mematikan. Seakan menegaskan, jika perairan bukan tempat aman bagi umat manusia. Dan inilah kecantikan 5 samudera yang mematikan versi On The Spot. Rekreasi ke Antartika berujung petaka. Antartika, siapa yang tidak mengenal namanya? Lautan es yang baru ditetapkan sebagai samudera ini memiliki sejuta keunikan yang mampu menghipnotis ribuan pasang mata. Yap, samudera yang berada di ujung selatan bumi itu menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan laut. Bahkan menurut Profesor Michael Stoddard dari Universitas Tasmania, di samudera dingin ini kita bisa menemukan spesies nenek moyang gurita laut dalam hingga laba-laba laut yang ada sejak berabad-abad lalu loh pemirsa. Wow, sangat mengagumkan ya. Tapi siapa sangka, di balik keunikannya, sebuah kecelakaan tragis pernah terjadi di sini. 43 tahun lalu, tepatnya 28 November 1979, tertoreh sebuah sejarah kelam penerbangan yang tidak akan pernah dilupakan masyarakat Selandia Baru. Pesawat McDonnell Douglas DC-10 milik maskapai Air New Zealand menabrak gunung Erebus di Antartika hingga menewaskan 237 penumpang dan 27 kru pesawat. Pesawat komersil yang dipiloti oleh Kapten Jim Collins ini meluncur dari kota Auckland sebagai sebuah perjalanan tamasya untuk menikmati kecantikan samudera Antartika yang terisolasi dan misterius. Ketika pilot ini menyajikan pemandangan yang luar biasa dari Ross Ice Shelf dengan menurunkan ketinggian pesawat ke 1.500 kaki atau sekitar 457 meter, disinilah petaka terjadi. Tepat pada pukul 12:49 waktu setempat, TCAS pesawat memberitahukan bahwa pesawat mendekati sebuah daerah berbahaya. Benar saja, 6 detik kemudian pesawat dengan nomor penerbangan 901 itu menabrak gunung berapi setinggi 12.444 kaki atau sekitar 3.700 meter dan langsung hancur seketika. Tragis, tak ada satupun penumpang yang berhasil selamat dalam tragedi ini. Tubuh mereka hancur, sekaligus membeku di dinginnya suhu Antartika. Perdebatan berkecamuk tentang siapa yang bersalah atas kecelakaan itu. Ada yang mengaitkan dengan kesalahan pilot, ada pula yang mengarahkan ke pihak maskapai dan sistemnya. Cuaca ekstrim di samudera Antartika bahayakan nyawa. Tak cuma terkenal akan keunikannya, CIA melansir bahwa suhu samudera Antartika beragam, mulai dari -2 hingga 10 derajat Celcius. Gak heran jika badai siklon sering terjadi di wilayah tersebut karena perbedaan suhu antara es dan lautan terbuka. Kecepatan rata-rata angin di samudera Antartika pun dikenal sangat kuat dan cepat, bahkan diklaim sebagai paling kuat di wilayah bumi manapun. Alhasil, para nahkoda kapal harus berjibaku ketika berlayar di wilayah ini, seperti yang dialami oleh kapal perang Angkatan Laut Selandia Baru berikut. Beginilah detik-detik menegangkan kapal perang Angkatan Laut Selandia Baru menerjang badai ketika melewati perairan samudera Antartika pada 12 Desember 2017 silam. Terlihat kapal yang saat itu sedang berpatroli harus dihadapkan dengan ombak setinggi 20 meter. Saking tingginya, air laut sampai menghantam kaca kapal yang tengah berlayar.
Tak hanya sekali, gelombang air besar itu menyapa kapal hingga beberapa kali membuat nahkoda dan awak kapal panik ketakutan. Ditambah angin yang bertiup kencang, semakin menambah ketegangan perjalanan. Duh, tidak terbayang jika kita berada di posisi itu, pasti sangat mengerikan ya pemirsa. Kapal kargo terbakar di Samudra Atlantik. Sebuah kapal kargo yang membawa 4.000 mobil mewah terbakar di perairan Samudra Atlantik pada 16 Februari 2022. Kapal Felicity Ace yang saat itu tengah melakukan perjalanan dari Emden, Jerman menuju Davisville, Rhode Island harus menghentikan lajunya akibat dilalap si jago merah. Alhasil, ribuan kendaraan mewah pabrikan Eropa tersebut harus tenggelam bersama bangkai kapal di tengah laut Kepulauan Azores, Portugal. Kuat dugaan salah satu pemicu kebakaran berasal dari baterai litium yang digunakan pada kendaraan berbahan bakar listrik. Beruntung 22 awak kapal berhasil selamat dalam peristiwa ini. Namun kerugian diperkirakan mencapai 401 juta US dollar atau setara dengan 6,2 triliun rupiah. Lantas, 2 pekan pasca terbakar, kapal mewah itu akhirnya karam di lautan Samudra Atlantik. Berbicara mengenai Atlantik, tahukah Anda jika hamparan laut lepas ini menjadi samudra terbesar kedua di dunia? Yap, Samudra Atlantik memiliki luas mencapai 106.460.000 km persegi loh pemirsa. Wow, dengan luas yang fantastis tersebut, Samudra Atlantik mencakup sekitar 1/5 dari permukaan bumi, serta sekitar 29% dari luas permukaan air di dunia. Pipa gas terbakar di Samudra Atlantik. Masih dari Samudra Atlantik, fenomena tak biasa terjadi di Teluk Meksiko pada 3 Juli 2021. Bak adegan dalam sebuah film action, si jago merah tampak menyala terang, melingkar seperti mencoba keluar dari lautan, layaknya lava yang meletup dari gunung bawah laut. Tentunya, api ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh kebocoran pada pipa gas bawah laut milik sebuah perusahaan energi nasional Meksiko. Beruntung api dapat dipadamkan, meski harus menghabiskan waktu selama 5 jam lamanya. Kabar baiknya, tidak ada korban jiwa dan tidak sampai memancing kebocoran minyak yang tentunya bisa membahayakan hewan laut yang berhabitat di Teluk Meksiko. Gempa dan tsunami di Samudra Hindia. Terbentang dari ujung selatan Afrika hingga ke Australia, atau sekitar 20% dari luas total samudra di bumi. Inilah Samudra Hindia, salah satu samudra di dunia yang mengelilingi Indonesia. Sebagai salah satu samudra terbesar di dunia, Samudra Hindia memiliki sejumlah batas lempeng tektonik yang saling bertemu, sehingga besar kemungkinan pergerakan pada lempeng tektonik dapat mengakibatkan peristiwa alam seperti gempa bumi hingga tsunami. Tentu masih jelas teringat di benak kita bagaimana gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004 silam menjadi momok mengerikan bagi umat manusia. Pasalnya, gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter atau setara dengan 100 gigaton bom ini menjadi gempa terbesar kelima dalam sejarah. Bahkan gelombang tsunami yang terjadi di pesisir Aceh saat itu diperkirakan mencapai ketinggian 30 meter dengan kecepatan mencapai 100 meter per detik atau sekitar 360 km per jamnya. Maka tak heran jika 15 negara terdampak akibat kejadian mengerikan ini. Bahkan PBB mengeluarkan taksiran jumlah korban tewas mencapai 250.000 jiwa yang tersebar dari Indonesia hingga ke Afrika. Gletser di Samudra Arktik meleleh, akankah bumi tenggelam? Lain halnya dengan Samudra Arktik. Sama seperti samudra lainnya, wilayah Arktik sebenarnya memang merupakan lautan luas. Yang membuatnya berbeda adalah hamparan es yang menutupi hampir seluruh permukaannya.
Jika dibandingkan, Samudra Arktik merupakan samudra terdangkal dengan kedalaman rata-rata sekitar 3.406 kaki atau sekitar 1.038 meter. Dan titik terdalam mencapai 17.880 kaki atau sekitar 5.449 meter. Tapi jangan salah sangka, luas samudra ini 1,5 kali lebih besar dibanding negara Amerika Serikat loh. Belum lagi 90 miliar barel minyak bumi dan 1/4 gas alam dunia tersimpan rapih dan jadi rebutan banyak negara. Tapi sayang, perubahan iklim membuat suhu di Samudra Arktik semakin hangat setiap tahunnya. Akibatnya lapisan es di Arktik semakin tipis, bahkan banyak dari es raksasa ini mencair tanpa pernah membeku lagi. Wah, sedih ya pemirsa jika membayangkan 10 tahun ke depan bumi akan tenggelam akibat global warming yang sudah terjadi. Yuk sama-sama rawat bumi agar kelak kehidupan makhluk hidup bisa terus berlangsung.